Selamat sore Bapak, Abang, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari PER 7. Sebelumnya saya Pertimana Purba dengan NIM 12S1342 dan PER saya Clarissa Simanurung dengan NIM 12S3049. Nah, pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai hasil praktikum kami pada saat T05. Nah, sebelumnya kami akan menjelaskan dulu topik permasalahannya, yaitu adalah applying inheritance, artinya pewarisan. Pada tugas ini diminta untuk menganalisis pekerjaan yang sebelumnya untuk mencari aspek di mana inheritance berpotensi diaplikasikan. Nah, ini topiknya ini mengenai tentang advanced academic statistik. Nah, mungkin ini menyangkut IP mahasiswa. Jadi, untuk di task kedua, student GPA-nya, tugas ini merupakan kelanjutan dari task 01. Pada tugas ini diminta untuk merevisit solusi Anda sehingga mampu menangani kasus mengulang, mata kuliah berulang. Sebagai contoh, seorang mahasiswa telah mengambil semua mata kuliah, misalnya basis data, pada 2 semester berbeda. Pada pengambilan pertama mendapatkan nilai B, C, dan berikutnya mendapatkan nilai A. Merujuk pada peraturan akademik, nilai akan diakui karena nilai yang diakui adalah nilai terakhir. Dengan demikian, perhitungan performa akademik juga akan menggunakan nilai terakhir. Nah, inputannya sebagai berikut. Nah, untuk sebelumnya kami akan menjelaskan mengenai kelas diagramnya. Nah, di sini kami membuat kelas diagram, yaitu adalah si orang ini merupakan ekstensi dari si studentnya. Nah, kemudian di sini ada lecturer, dosen, kemudian course, student, dan enrollment. Artinya di sini apa? Satu student bisa melakukan enrollment kepada banyak mata kuliah. Dan di sini eh, satu course itu bisa di-enrollment beberapa kali. Nah, di sini eh, banyak dosen ataupun banyak pengajar yang bisa mengajar lebih dari satu mata kuliah. Dan di sini kami membuat relationship-nya itu adalah satu dosen eh, dapat mengajari ini sebenarnya eh, lebih dari satu mahasiswa. Nah, demikianlah kelas diagram yang kami buat. Selanjutnya, kita masuk ke driver satunya. Sebelumnya masuk ke modelnya. Nah, untuk modelnya itu yang pertama kan dijelaskan oleh saya. Nah, jadi pertama yaitu package dari academic modelnya yaitu lalu mengimpor Java util array list yaitu untuk lalu public class course yaitu yang dimana menyimpan atribut code source, major, passing grade, lecturer email dan kredit. Lalu ada public classroom dengan public course dengan parameter source, major, kredit, passing grade, mail. Yang dimana menggunakan disk untuk menunjukkan di mana disimpan dari parameter itu seperti code source, major, passing grade, kredit, lalu menggunakan uh, publish directed major yaitu untuk menyimpan nilai dari major dan akan mengembalikannya dalam yang disimpan dalam situ. Begitu juga dengan get source untuk menyimpan nilai dalam get source, begitu juga dengan get credit, get passing grade, get keterangan. Nah, lalu ada public face course yang dimana nanti outputnya akan dikeluarkan yaitu get code, yaitu get code source dengan yang dimana bisa dengan menggunakan pipeline, begitu juga dengan major, credit dan juga passing grade. Lalu ada override yaitu untuk mengembalikan nilai dari si code source, major, credit, passing grade dan lecturer email yang dia akan dipisah tokennya menggunakan pipeline. Lalu selanjutnya yaitu ada model dari enrollment, di mana atribut-atributnya itu ada string, code source, academic year, semester, dan grade. ID student. Lalu digunakan yaitu get code source yaitu untuk menyimpan nilai dari code source yang akan dimasukkan nanti. Begitu juga dengan get ID student, get semester, academic year, get year, dan menggunakan set source yaitu untuk mengambil dari nilai dari si code source-nya itu. Begitu juga dengan set year, set grade dan juga set ID student.
lalu menggunakan show untuk mengeluarkan inputan dari yang dari get code source, ID student, academic year, semester, dan grade. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagian model studentnya. Nah, di bagian model student ini dia menggunakan extends, artinya di extends orang, artinya ada pewarisan di bagian nanti model orang. Nah, di mana di bagian student ini ada mendeklarasikan year, studi program, name, ID, kemudian nah kita memakai fungsi itu adalah get. Nah, di mana getter ini digunakan untuk menyimpan nilai dari si studi program dan year-nya. Kemudian nanti di show-nya, nah di show student ini nanti akan eh, memberikan output yaitu get ID, di ID, student name, year, dan studi program yang bisa dengan pipeline. Dan menggunakan si override-nya ini, yaitu adalah menyimpan dia dalam string. Nah, di sini itu string sebagai return value-nya. Nah, di sini ada inheritance-nya yaitu di mana orang ini menyimpan nilai ID, name, di mana orang ini menggunakan this sebagai direksi untuk menunjukkan bahwa dia akan disimpan di dalam ID dan name. Kemudian di sini dideklarasikan publish string get ID dan get name. Artinya di sini get ID dan get name ini akan disimpan nilainya menggunakan fungsi get. Kemudian di sini adalah passing grade. Passing grade di sini digunakan sebagai deskripsi final dari nilai uh, yang dimiliki oleh si studentnya. Bisa A, B, C, D, E. Kemudian ada student record. Nah, di student record ini akan dijelaskan oleh saya. Di sini saya akan menjelaskan student record, itu adalah lanjutan pembahasan. Nah, lanjutan dari si studentnya, di mana di sini akan direkod semua dari data-data mahasiswa, yaitu dari ID, name, year, studi program. Nah, menggunakan override public string to string, yang di mana outputnya akan dikeluarkan dalam bentuk string dan dipisah dengan menggunakan tanda pipeline seperti ini. Nah, kemudian ada model lecturer, di mana model lecturer ini juga extend dari seorang. Nah, si lecturer ini punya variabel yaitu adalah inisial dari sistemnya, email, kemudian studi program. Kemudian di sini ada name, ada ID, kemudian kami menggunakan fungsi get ini untuk menyimpan si inisial dosen, email, dan studi program. Kemudian nanti untuk menunjukkan value ataupun yang sudah dimasukkan oleh si user value untuk si lecturer ini kami menggunakan si show lecture. Kemudian menggunakan fungsi printlen yang disimpan di dalam model ini adalah ID, name, inisialnya, email, kemudian studi program ini bisa dengan pipeline. Kemudian driver satu akan dijelaskan oleh saya. Nah, di sini pada awalnya menggunakan package Academy Driver, yaitu lalu dilanjut dengan import Java Scanner untuk membaca inputan, release untuk mengapakan array, lalu menggunakan model enrollment, student course, dan student record. Nah, lalu masuk ke dalam public class-nya, yang dimana menggunakan release student course enrollment lecturer dan student record, yang dimana di sini akan digunakan sebuah release yang digunakan untuk menyimpan nilai dari student course enrollment lecturer dan student record. Lalu kita masuk ke dalam loopnya. Jika loopnya memiliki versi berikutnya, maka akan masuk ke dalam sini. Masuk ke dalam baris yang berikutnya. Nah, jika inputan sama dengan triple dash, maka loopnya akan berhenti. Lalu jika tokennya dimasukkan akan dipisahkan dengan menggunakan pagar. Lalu masuk jika token 0 yang dimasukkan itu adalah course add, maka di sini akan ditampilkan dari course add itu nilai-nilai dari si course, yaitu termasuk dari code source dan termasuk dari code source-nya. Lalu jika tidak bukan course, maka token 5-nya akan dipecah dengan tanda koma seperti ini. Lalu masuk ke dalam sini, yaitu di mana input yang dimasukkan itu yaitu pecahan dari si input yang dimasukkan dan dipisah dengan tanda seperti ini, lalu dimasukkan email dari si lecturer itu.
Lalu masuk ke dalam course add ini, di mana di course itu akan menyimpan token 1, token 2, lalu integer dari token ketiga dan token keempat. Lalu inputan akan disimpan. Lalu masuk ke loopingan lain, jika token nolnya sama yang dimasukkan itu adalah student, maka di sini akan ditampilkan dari data-data dari si objek student dari si studentnya. Nah, jika bukan student, maka akan masuk ke dalam list student, membuat inputan student baru, yaitu dari di token 1, token 2, token 3, dan seterusnya. Begitu nanti studentnya itu akan disimpan dalam student record, yaitu menyimpan token 1, 2, dan berikutnya. Nah, jika objek yang dimasukkan itu adalah dalam token nol itu adalah enrollment add, maka akan ditampilkan enrollment dari token 1, 2, 3, dan 4. Nah, jika token yang dimasukkan dalam token nol yang dimasukkan dalam electoral add, maka di sini akan ditampilkan data-data dari si lecturer yang telah disimpan. Nah, jika bukan lecturer, maka akan ditampilkan memuat lecturer yang baru dengan token 1, 2, 3, dan 4, dan seterusnya. Nah, jika token nolnya yang dimasukkan itu adalah enrollment grade, maka di sini akan dimasukkan grade inputnya dengan batas tokennya itu adalah 5. Lalu akan dimasukkan itu enrollment get ID student yang sama dengan token 2, begitu juga dengan code source-nya dan sama dengan token 1. Nah, begitu seterusnya. Lalu jika token 0 yang dimasukkan itu dari student detail, di sini akan ditampilkan atribut-atribut dari student detailnya seperti name student, total credit, name student di token 0, diikuti dengan total credit, IPS, IPK, dan cek. Lalu masuk ke dalam pemisalan. Kalau jika enrollment-nya itu kurang dari size-nya, maka akan ditampilkan enrollment-nya sesuai dengan urutannya, mulai dari enrollment, get code source, lalu begitu juga enrollment-nya di remove. Lalu masuk ke dalam berikutnya, jika inputan yang dimasukkan itu sama dengan nol, maka akan ditampilkan di sini akan ditampilkan dari code source-nya dan dia akan dijumlahkan total dari kreditnya itu sama dengan plus sama dengan dari course dari get kreditnya. Lalu masuk ke dalam sini, jika token kreditnya itu sama dengan nol, maka akan dicek total kreditnya itu sama dengan nol. Nah, jika tidak, maka programnya berhenti. Lalu masuk ke dalam sering bisa pause. Bisa pause. Kasih. Bisa pause. Kalau OBS nggak bisa. Masuk ke dalam current grade yang dimana di sini akan ditentukan urutan dari grade-grade tersebut. Nah, jika nilai grade-nya itu sama dengan A, maka IPS itu adalah 4 dikali dari current kreditnya. Jika tidak, AB ada jika AB, maka IPS-nya adalah 3,5 dikali dengan current kreditnya. Begitu juga dengan bagian B, yaitu 3,0 dikali kredit, BC 2,5 dikali current kredit, C 2,0 dikali current kredit, D 1,0 dikali current kredit, begitu juga dengan E dikali current kredit. Lanjut karena dilanjutkan oleh teman saya. Nah, pada di sini kami menggunakan import model ataupun objek dari si course enrollment lecturer student dan array list di sini digunakan untuk penyimpanan yang di dalam array dan scanner untuk si membaca inputan dari si pengguna. Nah, di dalam driver 2 ini tadi kan case-nya itu adalah dia untuk si student GPA-nya itu bisa dihasilkan pokoknya yang ditampilkan yang terakhir tuh. Nah, di sini kami menginisialisasikan loop sama dengan 1. Nah, kami menggunakan loopingan while di mana ketika loopnya itu adalah sama dengan 1 dan dia punya apa namanya inputan di baris yang akan diberi baris barunya, maka akan ada nih pengandaian. Jika yang di input itu adalah triple dash, maka program akan berhenti. Kemudian jika
eh, kami menggunakan yaitu adalah eh, switch, di mana switch ini ada case-nya ketika dia di add-nya course add, maka yang ditampilkan adalah data-data dari objek si course. Kemudian si student juga begitu, data-data dari student, data-data kalau enrollment juga dia yang ditampilkan adalah objek dari si enrollment, kemudian juga enrollment grade, kemudian lecturer add. Nah, jadi di sini artinya kurang dari 6 artinya di sini adalah panjang tokennya. Misalnya contoh initial lecturer, kemudian itu ada berapa. Kemudian di sini defaultnya ketika tidak ada yang unknown comment, maka dia nggak ada yang akan di display gitu. Kemudian di sini private static artinya di sini add course artinya boolean exist di mana jika tidak tersedia nih lecturer inisialnya, maka eh, nah di sini menggunakan untuk meng-add course. Jadi nanti setelah tadi kan dibuat nih modelnya kan. Nah, jadi ini adalah fungsi untuk meng-add course-nya. Di sini ada fungsi untuk meng-add student, enrollment grade, display result-nya gimana. Itu menggunakan adalah show lecturer tadi yang sebelumnya sudah ada di modelnya. Nah, maka akan dijelaskan oleh vers saya. Nah, lanjut dalam kebagian public void enrollment, yang dimana di sini akan ditampilkan token-token dari release enrollment yang telah dimasukkan tadi, yaitu di mana masukannya di field masukannya itu menggunakan ID student dalam token 2, begitu juga dengan diikuti dengan code source dalam token 1. Lalu set grade dalam token 5. Lanjut dalam add lecturer, yang dimana ini akan menampilkan release dari si lecturer ini tadi. Nah, di mana listnya ini dia akan dimasukkan tipe-tipe data dari si ID yang dalam token 1. Lalu jika lecturer ini bukan eksis, maka akan ditampilkan lecturer yang baru dengan token 1, 2, 3, dan 4. 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu masuk ke dalam public statement display result, yang dimana di sini akan dihasilkan dikeluarkan output dari semua dari result dari release dari lecturer, course, student, enrollment, dan enrollment. Nah, di sini akan dikeluarkan lecturer for each, show lecturer, dan course akan dikeluarkan dalam bentuk string. Begitu juga dengan student akan disampaikan dalam bentuk show student. Begitu juga dengan enrollment akan ditampilkan dengan show enrollment. Eh, di sini saya akan menambahkan penjelasan yang dimana inputan nilai dari praktikum kami yaitu 20/100. Di sini saya akan menjalankan programnya. Masukkan inputan berikut. Nah, ini adalah output yang keluar dari inputan seperti berikut. Di mana outputnya sudah pas. Namun keluaran yang dihasilkan itu tidak sesuai, tidak berurutan. Nah, seperti contohnya ini hanya ada yang 10.003 ya, di mana 01 dan 02-nya tidak ada. Lalu kita masuk ke dalam dos lecturernya itu ada, yaitu permenangan Dr. Joko Tolo, Justisia, Rosni, seperti berikut.
Nah, lalu ada mata kuliahnya yaitu dasar sistem informasi, basis data, seperti ini. Nah, lalu ada juga ini yaitu 12S 23001 akan ditampilkan seperti berikut, seperti ini. Nah, kurangnya itu juga pada bagian inputan dari grade passing grade-nya. Di mana yang keluar di sini hanya terdapat 2 passing grade, sedangkan dalam inputannya hanya ada banyak. Sehingga yang nilai yang kami dapat yaitu 20/100. Ya. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan kata maupun perbuatan, Mohon dimaafkan. terima kasih.